Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini saya akan bahas ini ya, badut-badut agama yang mana mereka hanya bisa ngelawak dan banyol karena berargumentasi hanya dengan data yang secuil mereka tahu. Nah, siapa dia? Yaitu Zuma dan Irene Handono. Kalau kita sebut Nabi saya, itu memang tugasnya misinya hanya untuk Bani Israel. Bani Israel. Di Bible, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datang ke bangsa Israel saja. Ada dalilnya Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Al-Quran, Bible menyatakan Sama. itu sama. Berarti semua sabdanya di situ hanya berlaku untuk Bani Israel. Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan di luar Yahudi, ya saya mengatakan aku hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa menyatakan bahwa kamu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Dan itu di mana kita bisa lihat? Matius juga Ya. ada. Ya. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Ya. Itu dia sebutkan begitu. Hmm. Malah juga di Matius pasal 15 ayat 24. Jadi dakwahnya Yesus itu yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Israel, ya. Tapi Betul. Paulus menyatakan dia untuk seluruh dunia. Nah, bagi mereka ayat itu menunjukkan bahwa Yesus hanya diutus ke Bani Israel. Nah, ini kebiasaan buruk, yaitu cuman baca ayat sepenggal-sepenggal dusta, tidak mau baca ayat yang konteks jauh. Nah, kita harus tahu hermeneutik, eksposisi, ilmu menafsir, dan mengaitkan dengan kehidupan sekarang. Itu kita harus belajar satu hal penting, yaitu konteks adalah raja. Saya mau bilang ya, konteks adalah raja. Karena satu ayat Alkitab tidak ditulis terpisah. Dia memiliki konteks yang kita juga harus perhatikan. Nah, inilah kira-kira yang akan saya jawab argumentasinya, yang mana kita harus paham betul bahwa Yesus tidak hanya diutus untuk Bani Israel saja, tapi untuk seluruh bangsa. Nah, kita akan lihat saja ya, di bawah satu pertanyaan yang menarik di sini. Pertanyaannya adalah, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk semua umat manusia. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan ya, tapi ini statement dari Irene Handono dan juga yang tadi tuh Zuma. Nah, ayat yang mereka angkat itu ya jelas, seringkali ayat yang mereka angkat adalah ayat sebagai berikut ya. Ini ayat-ayatnya kalau kita lihat di sini, yaitu Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6, Yesus menyuruh murid-muridnya tidak menyimpang pergi ke bangsa lain dulu, tapi ke bangsa Israel. Nah, bermodalkan ayat ini, mereka beranggapan bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini ayat ini memang tampaknya membatasi ya. Ini sangat-sangat tampak membatasi tampaknya. Tapi sebenarnya ayat ini bukan berbicara mengenai ayat yang membatasi ruang lingkup kerja dari Yesus Kristus. Apakah Yesus diutus hanya untuk Bani Israel? Ya jelas tidak. Nah, kurang lebih ada beberapa alasan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hal ini menunjukkan urutan misi ya. Kita harus paham bahwa ini adalah urutan misi. Apa yang dimaksud dengan urutan misi? Ya, misi sebelumnya ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mengutus dirinya dan para muridnya adalah prioritas awalnya itu adalah kepada bangsa Israel. Kenapa? Kenapa harus membatasi seperti itu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus fokus ke Israel itu ada dua alasan setidaknya. Nah, alasan pertama karena Israel adalah umat perjanjian. Umat yang dipilih Tuhan, bahkan itu sejak perjanjian lama ya, yang mana Tuhan berjanji kepada bangsa Israel ini sebelumnya, yaitu kepada Abraham, bahwa keturunannya akan diberkati. Nah, berkat yang dimaksud sini ya jelas berkat keselamatan. Pertama-tama jelas dikasih ke bangsa Israel. Dan Yesus datang untuk mereka, itu sebagai prioritas. Dan kemudian nubuatan Mesias juga datang pertama untuk mereka, pertama untuk bangsa
Israel. Makanya ini bangsa adalah bangsa yang spesial. Kenapa Yesus tidak lahir di Indonesia? Kenapa Yesus tidak lahir di Amerika? Kenapa Yesus lahir tidak di Arab untuk orang Arab? Enggak. Karena perjanjian Allah dengan manusia, terutama pada Abraham, yaitu kepada keturunannya Abraham, yaitu Israel itu sendiri, ya kan, yang sebelumnya yaitu Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub 12 suku Israel, jadi bangsa yang besar, Yakub dikasih nama Israel, seperti itu. Jadi ini berbicara mengenai urutan misi. Pertama-tama yaitu Israel, tapi itu bukan batas akhir misi dari Yesus Kristus, begitu loh. Dan ini yang kita harus pahami dengan baik. Karena yang kedua, kalau kita tahu ya, Yesus sudah memberi tanda juga untuk misi bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan Yesus itu menyampaikan misinya juga untuk bangsa-bangsa lain juga, bukan terbatas bangsa Israel. Nah, tahu dari mana? Ya, kita akan lihat ya dalam bagian-bagian ini ya. Selama pelayanannya Yesus melayani non-Yahudi juga. Ini kenapa penting untuk kita itu belajar yang namanya tadi konteks. Konteks itu penting, konteks itu segalanya. Karena kalau kita tidak melihat konteks ya kita semacam ini, badut-badut agama seperti Zuma dan Irene Handono melucu aja karena mereka tidak tahu total keseluruhan. Kalau kita lihat ya, dalam teks lain Matius 15 ya, Yesus bagaimana melayani perempuan Kanaan. Bahkan Yesus memuji iman dari perempuan Kanaan. Kanaan ini, perempuan Kanaan kan bukan bangsa Israel, bukan. Waktu dia ingin disembuhkan oleh Yesus, bahkan Yesus bilang, tidak, saya kan diutus ke bangsa Israel. Kemudian dia mengatakan bahwa ya kan anjing bisa makan remah-remah dari tuannya. Artinya dia merasa ya memang bukan saya prioritasnya, tapi kan saya bisa menikmati juga. Dan Yesus kemudian melakukan mujizat. Nah, kita tahu juga ya, Yesus juga melayani perwira Romawi, itu Matius pasal 8. Terus juga orang Samaria, Yohanes pasal yang keempat. Bagaimana ada perempuan Samaria? Samaria kan bangsa lain, ya kan? Perwira orang Romawi jelas bangsa lain, bukan Yahudi. Tapi Yesus layani mereka gitu. Dan inilah sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, ternyata statementnya Irene Handono dan Zuma itu cuman secetek itu ya, memang secetek itu. Jadi Yesus tidak menolak bangsa lain ya, bahkan memuji iman-iman mereka, karena itu sebenarnya tujuannya untuk menguji iman mereka. Oh, benar-benar mau cari Tuhan apa enggak gitu ya. Yang selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat dalam bagian-bagian ini, kita akan tahu ya bahwa Yesus itu memberikan amanat agung misi global yang jelas. Kalau kita lihat ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa di sini bahasa Yunaninya yang saya kasih merah ini itu memakai kata ethne. Apa itu ethne? Ethne atau ethnos itu a nation atau Gentiles. Gentiles ini plural ya. Yang mana ini adalah sebutan untuk bangsa lain ya. Ini untuk bangsa lain selain Yahudi. Jadi ini semua suku ya, tidak hanya Yahudi maksudnya ya. Ini global. Bagaimana Yesus memerintahkan memang pelayanannya, misinya, tujuan keselamatannya tidak hanya terbatas untuk orang Yahudi, tapi bangsa lain juga gitu loh. Jadi amanat agung ini bagaimana kok nggak dibaca, padahal di sini penting gitu loh. Ini maknanya sangat-sangat penting dalam bagian ini. Nah, kita kalau lihat bagian lainnya, rencana Allah sejak awal memang untuk semua bangsa. Ini dalam Kejadian 12 ayat 3 ya, aku memberkati orang-orang yang memberkatimu engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau olehmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Semua kaum ya di sini ya, clan ini. Nah, semua kaum ini juga sama halnya dengan semua bangsa-bangsa seperti yang tadi ya, etne tadi ya. Jadi sebenarnya konsistensi Yesus itu sejak dulu memang pelayanannya itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja, untuk semuanya. Tapi sekali lagi prioritasnya pada waktu itu memang orang Yahudi, karena misinya kan belum selesai. Penyaliban disalibkan ketika Paskah itu kan, ketika Jumat Agung yang kita rayakan hari ini itu kan belum terlaksana. Tapi setelah terlaksana, Yesus mengatakan tetelestai, semua sudah selesai. Hutang dosa yang harus bayar manusia sudah selesai. Jadi berita keselamatan ini harus sampai ke semua bangsa.
tidak hanya di orang-orang Yahudi seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu argumentasinya. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa Yesus untuk Bani Israel, jelas ini salah kaprah. Ini kesalahan yang fatal. Kita tahu bersama bahwa Yesus itu menyelamatkan seluruh umat manusia karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, pada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya, bukan setiap orang Yahudi, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dan ini statement yang dinyatakan untuk segala sesuatu, untuk membantah yang tadi. Ya, sekali lagi saya katakan juga di dalam kitab Wahyu kita tahu bahwa di situ dikatakan bahwa semua yang terangkat, yang ke surga, itu adalah mereka yang percaya pada Yesus, tidak terbatas suku tertentu. Terima kasih, itu saja Louis Budi Prasetyo sini, dan be with you all.